pembatalan permohonan pra peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan. Rekan-rekannya menanyakan ke Pak Presiden, menanyakan kepada Jaksa Agung, kepada Bang Dasko dan lainnya. Nah itu dulu juga mereka berteriak akan membakar, mengancam kejaksaan kalau tidak dilakukan penahanan. Pandangan saya, secara ilmu hukum ya, Prapitnya ini tidak bernilai. Polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma kini memasuki babak baru. Setelah kedua tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditahan pada awal pekan ini, persidangan keduanya akan segera digelar. Dan yang tak kalah mengejutkannya, Dr. Tifa membatalkan pra-peradilan yang sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penggeledah dan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Hal itu diungkap Dr. Tifa dan tim hukumnya saat jumpa pers baru-baru. Menurutnya, pembatalan gugatan pra-peradilan lantaran saat dirinya tidak dilakukan penahanan. Dengan mundurnya Dr. Tifa, maka hanya meninggalkan Roy Suryo, seorang yang dikabarkan akan tetap maju di persidangan gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 Juni 2026 ini. Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Nah, kami akan membacakan surat tersebut ya. Jadi permohonan pembatalan pra-peradilan. Dengan hormat, perkenan kami advokat yang tergabung pada tim pembela Dr. Tifa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifauzia Tiasuma, saya sendiri atau Dr. Tifa, selanjutnya disebut klien. Bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra-peradilan, bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara akul, bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Kalau memang jadi sidang, kalimat saya tolong perhatikan. Kalau memang jadi sidang, kita akan terus mempertahankan kebenaran dan tidak akan mundur sedikit pun dari perjuangan semua teman-teman yang ada. Saya tetap akan mengutamakan apa yang disebut kebenaran itu adalah benar. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ya, tapi insya Allah kita juga akan memberikan waktu juga kepada para kuasa hukum juga di bawah pengawasan Pak Refli atau juga Mas Kosin atau juga Pak Petrus atau juga Pak Alkatiri kalau di sisi Bu Tifa ya, semua punya kesempatan yang baik untuk membantu menyuarakan hal ini. Tapi podcast silahkan hidup terus, silahkan dapatkan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan melalui podcast juga, tentu juga media mainstream ya, kita bisa menyuarakan kebenaran yang seharusnya itu disuarakan. Mundurnya Dr. Tifa tidak membuat Roy Suryo berubah pikiran. Tekadnya sudah bulat mengajukan gugatan pra-peradilan atas tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan pada Jumat kemarin. Keputusan Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya menuai badai kritik, terutama dari kelompok pendukung Jokowi. Di luar itu, nama-nama advokat senior seperti Damai Harilubis dan Egy Sujana juga turut angkat suara dengan menganggap gugatan Roy Suryo akan ditolak dan hanya akan sia-sia saja. Lantas, apa yang membuat dua advokat senior itu pesimis dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo? Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya dan insya Allah kami berdua tetap kuat. Tidak seperti para pengkhianat. Pandangan saya, secara ilmu hukum ya, Prapitnya ini tidak bernilai. Oke.
Karena sudah berlalu, namanya ain malih. Oke. Sekali seketika aja. Yang dipersoalkan kan penangkapannya. Oke, katakan ada sesuatu yang tidak benar. Paling apa sanksinya? Administratif atau apa? Nggak ada, nggak mungkin ya. Dan juga nggak mungkin hakim nggak mempertimbangkan perasaan polisi dan lain sebagainya. Artinya nggak mungkin. Bisa juga ditolak juga bisa. Jadi berapa kemungkinan bisa diterima, tapi dengan catatan dan lain sebagainya, nggak punya nilai lagi. Kecuali strateginya dia diperapit itu setelah ditangkap polisi kan, ditahan, diantarin ke jaksa nahan lagi. Nah seminggu dia ditahan baru perapit, itu baru keren, bisa hilang itunya tersangkanya. Berarti salah langkah intinya. Salah langkah. Oke. Kata saya. Oke. Sip. Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya saya menganalisa. Salah kan, analisa kan bisa salah bisa benar. Kabar adanya politisi elit dari partai penguasa yang turut menjadi penjamin Roy Suryo dan Dr. Tifa bersama puluhan tokoh nasional lainnya menuai perhatian banyak pihak. Bukan tanpa sebab, kehadiran elit dari partai penguasa menimbulkan spekulasi di kalangan para pendukung Jokowi. Terutama setelah permohonan Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabulkan Kejaksaan Jakarta Selatan. Mereka kompak menuding adanya dugaan intervensi terhadap kejaksaan. Kecurigaan adanya tangan tersembunyi yang beroperasi dalam kasus Roy Suryo CS yang membuatnya tidak ditahan oleh kejaksaan juga rasakan Egy Sujana. Dalam pandangan hukumnya, bebasnya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak mengejutkan dan sudah tercium adanya kecenderungan penguasa yang turut bermain dalam kasus tersebut. Lantas apa Egy Sujana terkait dugaan tersebut yang kini menjadi polemik dan isu panas di ruang publik? Karena logika terbaliknya gini, Mbak. Apabila Roy sudah yakin 99% Jokowi ijazahnya palsu, mestinya dia bersegera ke pengadilan atau sebelumnya dia gugat ke pengadilan. Kan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah justru dia tidak mau diadili. Kan anomali. Kamu dituduh nyolong, tapi sebenarnya kamu nggak nyolong. Kamu mau diadili, kamu seneng nggak? Tidak. Seneng nggak? Seneng dong, karena kesempatan membuktikan kamu tidak nyolong. Ya kan? Betul. Nah ini juga sama dengan ijazah ini, karena dia sudah nuduh 99,9% palsu, dipastikan palsu. Kenapa untuk di pengadilan kok kesannya takut, minta penangguhan lah. Dulu sebelum ini ke Bareskrim, ke Irwarsum, gitu. Dulu ke DPR, kemudian juga Kejaksaan Tinggi. Coba sebenarnya. Dan sekarang saya lihat kok kenapa yang main Kajari Selatan, kemudian diadilin di Timur. Pak Baliut juga sering dihukum, tapi ya itulah pertimbangannya kalau udah politik ikut campur ya begini. Ya, Lid, aku dengar itu di backup 50 orang yang ya ada yang ini lama dan ini lama, katakan 50 orang ya. Terdiri dari berbagai, tapi kami justru dari relawan tidak tahu persis. Aku sebut aku relawan sekarang, nggak malu saya. Betul. Nggak malu. Ya saya udah tahu. Apa arti relawan, apa artinya yang tetap menjadi tersangka ini udah tahu saya. Jadi kita tidak tahu siapa itu. Dan aku menyebut nama pun tidak begitu tidak begitu suka gitu. Sekarang yang menjadi catatannya kan kalaupun sebut relawan atau yang backup mereka. Kalau saya lebih suka katakan membackup mereka atau pendukung mereka, boleh aja, bebas. Di negara ini kan negara bebas. Bebas berpendapat, bebas berorganisasi, bebas desmond, tapi ada hukum yang mengatur. Jangan lupa, siapa mereka itu suatu saat kan terbongkar juga. Di tempat berbeda, Dr. Tifa dan tim hukumnya dengan tegas membantah adanya keterlibatan penguasa, baik dari pemerintahan Prabowo Subianto maupun elit politisi nasional dalam putusan kejaksaan yang mengabulkan permohonannya soal penangkapan dan penangguhan. Sebaliknya, tim hukum Dr. Tifa melemparkan bola panas itu pada para pendukung Jokowi yang menurutnya sengaja mengembuskan isu tersebut untuk menambah riuh dan gaduh polemik tudingan ijazah palsu.
Kini, dua narasi berbeda yang saling bantah dan sanggah ramai menjadi perbincangan mengenai siapa yang dapat dipercaya. Benarkah ada pengaruh elit dari partai yang saat ini sedang berkuasa, atau murni putusan kejaksaan terkait tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tiva? Perlu kita sampaikan juga bahwa mereka yang berteriak-teriak itu adalah orang-orang yang salah satunya adalah sebagai pelapor. Tetapi dalam kasus ini ternyata oleh pihak Kejaksaan Jakarta Selatan itu sudah ditolak. Ya, jadi yang proses hukum untuk kita hadapi nanti ini, pelapornya adalah hanya Pak Jokowi. Kalau untuk 3 orang itu atau 4 orang itu sudah dibatalkan karena tidak memiliki legal standing untuk melakukan laporan polisi. Jadi adapun dramanya selama ini teriak kemana-mana itu sebenarnya adalah di luar mekanisme dan tidak sesuai dengan etika yang ada. Karena apa? Karena mereka adalah bukan pihak dalam persoalan ini. Teriakan-teriakannya meneriakkan ke Pak Presiden, mereka kepada Jaksa Agung, kepada Bang Dasko dan lain-lainnya. Itu dulu juga mereka berteriak akan membakar, mengancam kejaksaan kalau tidak dilakukan penahanan. Nah, ini yang harusnya pihak kepolisian atau aparat keamanan itu mengambil langkah-langkah hukum kepada orang-orang yang memprovokasi gitu loh, hal seperti ini. Mereka tidak paham hukum sebenarnya, ya, terutama adanya tuduhan-tuduhan. Selama ini mereka memang kan paling doyan untuk menuduh kita. Ada di belakang orang besar lah. Sekarang menuduh lagi Pak, secara tidak langsung menuduh Presiden Prabowo, ya, yang melakukan intervensi. Karena apa? Katanya Pak Jaksa Agung itu bawahannya, atasannya Pak Jaksa Agung siapa? Presiden. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus diluruskan. Atasannya polisi. Atasannya polisi itu siapa? Menyalahkan polisi juga. Padahal apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada. Andaikan mereka mau melakukan atau melanjutkan apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro, malah itu kan menyalahi aturan. Ataukah minimal equality before the law. Apa yang dikatakan Dr. Tiva itu kan ada quote-unquote andil itu kan. Akhirnya menimbulkan banyak sekali asumsi-asumsi, persepsi-persepsi dan juga dugaan-dugaan gitu di publik masalah ini. Karena ini adalah masalah yang sangat sensitif untuk bicara itu. Ya sepengetahuan saya tidak mungkin Presiden Prabowo itu ikut andil dalam hal ini gitu. Apakah mereka ingin mengadu domba? Ya, yang sementara ini kalau kita lihat situasi negara kita ini kan tidak baik-baik saja untuk itu. Dan konsentrasi dari Pak Presiden kan bukan buat mereka. Konsentrasi Presiden itu bagaimana persepsi ataupun masyarakat itu kepercayaannya itu tetap tinggi kepada pemerintah sekarang gitu. Dan tentunya juga dalam hal memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ya tanpa ada masalah, ya kan itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau mereka menggeret nama presiden ke dalam hal ini adalah sesuatu yang menurut saya ingin membuat adu domba. Apakah dia punya bukti untuk mengatakan itu? Ya, jadi masyarakat ini akhirnya bertanya-tanya, mereka mendapat privilege ya kalau dia katakan itu. Padahal mereka ini kan tidak mempunyai, mereka tidak mempunyai yang namanya suatu kehebatan, tanda kutip ya, yang telah dia sumbangkan kepada negara ini. Malah mereka ini sebenarnya tukang membuat gaduh. Kami lebih melihat bahwa ada intervensi yang mencoba mengganggu independensi kejaksaan ya, dan ternyata berhasil ditembus ya, karena faktanya hari ini cerita. Jadi kembali lagi, bukan soal ditahan tidak ditahan, tapi lebih kepada ditembusnya independensi kejaksaan sebagai dominus litis. Padahal tugas utamanya adalah merepresentasikan kepentingan atau hak hukum korban. Ini yang menurut saya perlu digarisbawahi dengan tidak lagi membesar-besar masa lalu ya yang sudah terjadi, tapi sekali lagi ke depan kami sangat mengharapkan sekali lagi
teman-teman jaksa sebagai administratis ya tetap bisa merapatkan barisan, menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang dan rasa keadilan korban ya. Dan semoga tidak lagi terjadi intervensi-intervensi yang terutama bisa melukai rasa keadilan korban. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.